Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Senawati dengan NIM 41190444. Baiklah, di sini saya pemakalah kelompok 8 ilmu Al-Quran, ilmu terjemah. Baik, pembahasan kami yaitu pembahasan yang pertama yang ingin saya bawakan tentang pemahaman materi ilmu terjemah. Baik, yang pertama yaitu tentang modulation atau takhrij metode nazarah. Teknik penerjemahan modulation yaitu dalam penerjemahan teknik modulasi ini didefinisikan sebagai pengubahan sudut pandang suatu fenomena sama dengan pengungkapannya dengan sangat berbeda. Di dalam hal ini suatu teks akan diterjemahkan dengan cara memahami padanan-padanan kata atau mengungkapkan yang tersirat di dalam suatu teks. Adapun beberapa bentuk modulasi yang sering ditemukan di dalam penerjemahan yaitu yang pertama modulasi standar. Penjelasannya itu biasanya ini ditemukan di dalam kamus dua bahasa. Yang kedua, modulasi bebas, yaitu modulasi ini ditemukan ketika suatu penerjemahan tidak diterima di dalam bahasa sasaran yang disebabkan oleh ambiguitas atau makna tersirat atau keterbatasan kata-kata. Baik, adapun beberapa jenis metode penerjemahan dengan menerapkan teori modulasi. Yang pertama yaitu spec for term modulation. Penjelasannya itu adalah latar ruang di dalam suatu sumber dialihkan ke dalam suatu bahasa sasaran dengan menggunakan latar waktu. Dengan contohnya yaitu where dalam bahasa Inggris merupakan salah satu latar yang terdapat latar tempat, sedangkan terjemahannya berubah menjadi ketika yang memiliki latar waktu. Baik, contoh yang kedua, intervals and limits modulation. Penjelasannya, rentang batas waktu suatu kejadian ditetapkan secara berbeda antara teks sumber dan teks sasaran. Adapun contohnya di dalam bahasa sumber atau rentan waktu yang disampaikan adalah sebelum pengesahan oleh manajemen, sedangkan bahasa sasaran rentan waktu yang ditetapkan adalah pengesahan oleh manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang teknik penerjemahan dengan metode equivalence atau persamarataan atau ta'addu. Jadi menurut yang kami amati dari penelitian persamarataan ini, penelitian equivalence ini menunjukkan satu fakta bahwa gagasan kata benda tunggal dan jamak biasanya diterjemahkan secara leksikal dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori orang, sebagian besar kata ganti orang bahasa Inggris dengan referensi orang diterjemahkan oleh kata ganti orang dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori tense dan aspek gagasan tense dalam bahasa Indonesia tidak diungkapkan secara morfologis, tetapi secara leksikal dengan menambahkan kata-kata tertentu yang menunjukkan referensi waktu dari kata kerja. Dan dalam kategori suara, bentuk aktif dan pasif, bahasa Inggris tidak selalu memiliki bentuk yang sama dalam bahasa Indonesia. Artinya begitu juga dengan bahasa Arab. Ia cenderung menggambarkan peran partisipan atau pelaku tindakan dengan kata kunci kesetaraan tata bahasa, terjemahan cerpen misalnya. Sebagaimana contohnya yakni as white disampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, asnow, artinya kalau di bahasa Inggris kan seperti itu, kalau di bahasa Indonesia kan dia sebuah kapas. Nah, itu kan berbeda tuh persamarataan yang digunakannya. Jadi mungkin seperti itulah bentuk dari teknik penerjemahan
penerjemahan sama rata ini atau Baiklah, masuk kita pada bagian C, yaitu tentang teknik adaptasi. Jadi teknik adaptasi ini dikenal dengan teknik adaptasi budaya. Teknik ini dilakukan dengan mengganti unsur-unsur budaya yang ada pada bahasa sumber dengan unsur budaya yang mirip pada bahasa sasaran. Hal tersebut bisa dilakukan karena unsur budaya dalam bahasa sumber tidak ditemukan dalam bahasa sasaran, ataupun unsur budaya pada bahasa sasaran tersebut lebih akrab bagi pembaca sasaran. Teknik ini sama dengan teknik padanan budaya. Contohnya seperti pada bagian bahasa sumber, as wet as now. Kalau dia di bahasa sasaran, yaitu si putih kipas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Banyak-banyak maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.